Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke pria tua itu sebelum menyerahkan tokennya. Pria tua itu tersenyum lebar setelah menerima token sebelum bertanya, "Aku Ceceng, Panatua dari Sekte Kaisar Hitam. Kalian bertiga terlihat asing. Boleh saya tahu nama Anda?" "Aku bukan siapa-siapa, namaku Yan Xiao. Aku baru tiba di sini dan tertarik dengan lelang besar. Mereka yang bisa mendapatkan token Sekte Kaisar Hitam pasti bukan orang biasa." Teman kecil Yan Xiao benar-benar tahu cara bercanda, kata Ceceng tersenyum. Dia tidak akan mempercayai kata Xiaoyan. Setidaknya dia merasakan bahwa orang muda di depannya ini memiliki kekuatan yang setidaknya setara dengan kelas Do Huang. Selain itu, dia tidak dapat melihat dengan pasti apapun tentang wanita besar dan kecil di belakangnya terlepas dari penglihatannya. "Tetua Cheng, bisakah kita masuk?" kata Xiaoyan. "Tentu saja teman muda Yan Xiao. Akan ada seseorang yang membawamu ke kamarmu begitu kamu memasuki pavilion Kaisar Hitam. Silahkan," kata Ceceng tersenyum. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan sebelum bergerak samping untuk mengungkapkan jalan di belakangnya. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia melangkah masuk memimpin Xiaoyi dan Zian di belakangnya. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari belakang mereka tepat saat mereka masuk. "Tetua Fangyan dari Lembah Api Iblis telah tiba." Teriakan yang tiba-tiba terdengar menyebabkan cukup banyak orang yang hadir terdiam. Tatapan mereka membawa keterkejutan saat mereka melirik ke sekelompok besar orang yang datang. Seorang lelaki tua berambut merah nampak melangkah dengan cepat. Beberapa suara percakapan muncul di sekitar Xiaoyan. Tak disangka orang tua Fangyan ini datang memimpin orang-orang Lembah Api Iblis. Sepertinya tujuan mereka ke sini untuk mendapatkan air liu transformasi tubuh bodhisatwa. Karena kekuatan orang tua ini akan menerobos ke kelas Dojong. Kalau tidak, dia pasti tidak akan menempuh jarak yang begitu jauh untuk datang ke sini. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton kali ini. Ada cukup banyak faksi tingkat atas yang sudah berkumpul. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang akan kehilangan nyawanya untuk harta itu. Xiaoyan menyipitkan matanya dan mengamati pria tua berambut merah ketika mendengar percakapan itu. Kejutan melintas di matanya saat dia merasakan bahwa kekuatan orang itu berada di puncak kelas Do Huang. Sepertinya dia sudah mengambil setengah langkah ke kelas Dojong. Kekuatan semacam itu bahkan sebanding dengan Han Feng saat itu. Mata Xiaoyan beralih pada beberapa Do Huang di sampingnya. Kekuatan mereka tidak kalah dengan Si Chen. Tidak heran mereka mampu bertarung dengan Akademi Jianan, pikir Xiaoyan. Orang berjubah abu yang berjalan di belakangnya itu sepertinya sedikit aneh, kata Xiaoyi berbisik. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu dan segera mengalihkan pandangannya pada sosok berjubah abu itu. Ia telah melihatnya sebelumnya, namun auranya terlalu lemah. Sampai-sampai dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun setelah Xiaoyi menunjukkannya, ia akhirnya merasakan perasaan yang sangat aneh yang agak akrab darinya. Perasaan itu menyebabkan Xiaoyan mengerutkan keningnya saat merenung sejenak, tetapi tidak mendapatkan petunjuk apapun. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat tatapannya sekali lagi menyapu Fangyan yang sedang mengobrol dan tersenyum dengan Ceceng. Dia segera berbalik dan berjalan ke pavilion tanpa tinggal lebih lama lagi. Saat Xiaoyan membalikkan tubuhnya, sosok berjubah abu mengangkat kepalanya setelah merasakan sesuatu. Sepasang matanya yang tajam mengintip dari balik jubahnya saat ketidakpastian melintas di matanya. Di ruang pavilion nampak Xiaoyan dan lainnya sedang ngobrol di meja makan. Mereka bertiga baru saja akan pergi dan berbalik ketika ruangan tiba-tiba menjadi ricuh ketika sekelompok pria besar dengan wajah penuh niat buruk berjalan ke arah mereka dengan cara yang ganas. Xiaoyan mengerutkan keningnya dan melirik pria-pria besar itu dan menemukan tato serigala. Tampaknya 10 sosok pria kekar yang dia bunuh di pintu masuk kota juga memiliki tato serigala itu. Sepertinya akan ada sedikit masalah, kata Xiaoyi. Xiaoyan mengangguk karena pihak lain sudah datang mencarinya. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia duduk kembali ke kursinya di tengah banyak tatapan terkejut. Sebuah tendangan diayunkan dengan keras dan menghancurkan meja tempat mereka bertiga berada dan menyisakan mereka bertiga yang masih duduk dengan tenang. "Bajingan kecil, apa kamu yang telah membunuh sekelompok serigala di pintu masuk kota?" kata pria paruh baya bersosok besar bernama Kuisa. Xiaoyan mengangkat matanya ke wajah Kuisa yang tampak galak dan menjawabnya dengan pelan. "Mereka cuma sampah, tidak ada yang membunuhnya." Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata Xiaoyan yang mengakuinya. Hati mereka segera mengerti, tampaknya anak muda ini bukanlah orang biasa. Kalau tidak, dia akan menjadi bodoh karena cukup berani untuk mengatakan kata-kata seperti itu di tempat ini. Kilatan sengit di mata Kuisa segera melonjak saat mendengar itu. Mata mereka menunjukkan kebiadaban saat mereka menatap Xiaoyan.
Bocah, kau telah membunuh keponakanku. Katakan padaku bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini, kata Kuisa dengan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dalam. Xiaoyan mengangkat matanya sedikit saat mendengar itu seraya menyeruput tehnya. Bahkan jika aku tahu, aku tidak akan menahan diri, kata Xiaoyan dengan tenang. Semua orang di sekitarnya nampak berseru tertegun ketika mendengar itu, membuat ekspresi Kuisa menjadi suram. Namun dalam amukannya, Xiaoyan nampak tenang saja. Apakah ia memiliki faksi besar di belakangnya, pikir Kuisa. Bocah, jika kamu bisa menunjukkan padaku faksi di belakangmu yang bahkan aku takuti, aku akan menelan kerugian ini sendiri, kata Kuisa. Tidak perlu menyelidiki, kita hanya bertiga dan tidak ada faksi di belakang kita. Karena itu kamu tidak perlu khawatir, kata Xiaoyan tersenyum. Ekspresi Kuisa mendadak berubah di bawah kata yang mengejek itu. Niat membunuh segera melonjak di matanya saat tubuhnya tiba-tiba bergerak memutar dan mengayunkan kaki kanannya ke arah kepala Xiaoyan. Xiaoyan nampak tak bergeming saat tangan kanannya dengan lembut terayun keluar dan langsung bertabrakan dengan kaki kanan Kuisa, menyebabkan suara rendah terdengar dan riak angin menyebar menyebabkan meja di sekitarnya hancur berantakan. Tubuh Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun, namun kursi yang dia duduki nampak hancur. Di sisi lain, Kuisa mundur beberapa langkah berat. Pertukaran singkat telah membuat kekuatan Do Huang Xiaoyan terungkap, menyebabkan kejutan melonjak di mata semua orang ketika melihat ada seorang Do Huang di wilayah sudut hitam yang masih begitu muda. Wajah Kuisa yang telah menyeimbangkan tubuhnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tak menyangka kalau Xiaoyan juga adalah Do Huang sama seperti dirinya yang adalah bintang 3 Do Huang. Dari pertukaran sebelumnya, tampaknya level Xiaoyan sedikit lebih tinggi darinya. Aku benar-benar buta kali ini, pikir Kuisa menghirup udara dingin di dalam hatinya. Ekspresi Kuisa berganti-ganti antara marah dan pucat di bawah banyak tatapan. Pikirannya dengan cepat melintas. Sesaat kemudian dia menarik kekuatannya dan menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Saat berbicara dengan suara yang dalam, "Kuakui aku bukan tandinganmu. Saya akan mengingat dendam ini dan membalas dendam di masa depan." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang pergi dengan cara yang agak menyedihkan. "Apa kamu pikir setelah menyerang seseorang seenaknya, kamu juga bisa pergi seenaknya?" kata Xiaoyan tiba-tiba berbicara. Langkah Kuisa terhenti, dia memandang Xiaoyan yang memiliki niat membunuh di matanya. "Apa yang kamu inginkan? Ini adalah wilayah sudut hitam," kata Kuisa yang ekspresinya sedikit berubah saat dia merasakan niat membunuh di mata Xiaoyan. "Terima 3 pukulan darinya. Kamu bisa pergi jika berhasil, jika tidak kamu akan mati," kata Xiaoyan seraya menunjuk ke arah Zian di sisinya. Jian awalnya sedikit terkejut saat melihat jari Xiaoyan menunjuk ke arahnya, namun kegembiraan segera muncul di wajahnya. Banyak tatapan di sekitar Xiaoyan mengikuti jarinya. Ekspresi aneh segera melonjak di wajah mereka ketika melihat seorang gadis kecil akan menyerang Kuisa. Kuisa juga tertegun untuk sementara waktu. Kemarahan melonjak di dalam hatinya saat dia berbicara dan tertawa. "Aku dapat menerima 3 pukulan darimu, tapi bukan dari seorang gadis kecil. Kalau tidak, aku mungkin akan mendapat masalah setelah dia dipukuli sampai mati." Xiaoyan mengabaikannya. Dia menoleh dan berbicara sambil tersenyum pada Zian. "Lakukan, tidak perlu menahan." Jian dengan senang menganggukkan kepala kecilnya. 10 jarinya bersilangan erat saat dia menekannya sedikit, membuat suara retakan kecil keluar dari tulangnya. Akhirnya dia mengambil langkah kecil menuju Kuisa. "Jangan menyalahkanku jika terjadi sesuatu padanya," kata Kuisa yang dipenuhi kemarahan saat dia melihat Zian berjalan ke arahnya. Jian muncul di depan Kuisa sementara dia berbicara. Matanya melirik Kuisa saat tinjunya yang dikencangkan meluncur ke arah Kuisa di depan banyak tatapan mengejek. Serangan Jian menyebabkan suara ledakan udara tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Banyak suara berisik tiba-tiba berhenti ketika banyak tatapan menatap lekungan melengkung yang muncul di udara pada saat tinju kecil itu melambai. Wajah Kuisa langsung berubah saat suara ledakan sonik muncul. Douqi di dalam tubuhnya melonjak pada waktu yang hampir bersamaan. Kuisa tidak punya waktu untuk mengatur napas setelah Douqi melonjak ketika tinju Jian tiba di tubuhnya. Energi menakutkan yang datang segera mengalir dari segala arah. Douqi yang bertahan di permukaan tubuhnya terkoyak oleh kekuatan tinju kecil itu yang menghantam dengan kuat dadanya, hingga ia terhempas menabrak meja dan memuntahkan darah. Seluruh ruangan menjadi sunyi saat semua tertuju pada Zian dan Kuisa yang memuntahkan darah. Tidak ada yang menyangka bahwa tubuh kecil gadis itu akan menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Banyak tatapan beralih ke Xiaoyan, hati mereka segera merasakan bahaya dari wajah misterius yang dipenuhi senyum itu. Jian tidak berhenti setelah mengirim Kuisa terbang dengan sebuah pukulan. Jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya melesat dengan cepat. Tinjunya sekali lagi mengencang saat dia dengan kejam menyerang ke arah Kuisa yang terluka parah. Ketakutan langsung melintas di mata Kuisa saat melihat tinju Jian. Dia segera berteriak keras.
Tuan Muda Mo, selamatkan aku. Satu sosok berpakaian putih bernama Moya tiba-tiba bergegas keluar dan muncul di depan Kuisa. Dia tiba-tiba menekuk tangannya dan memutarnya dengan cara yang aneh, menyebabkan Xian melewatinya dan hampir jatuh karenanya. Dengan menekan jari kakinya ke tanah, tubuhnya dengan cepat menuju ke arah Moya yang baru muncul. Moya tersenyum tipis saat melihat Xian dengan ganas menyerang. Kedua tangannya sekali lagi berputar dengan cara yang aneh, yang kemudian terulur dan ditekuk saat meraih kedua tinju Xian dan dengan lembut menyeretnya sebelum tiba-tiba mendorongnya ke depan. Sepertinya Moya mengkhususkan diri dalam menangani kekerasan dengan jurus Tai Chi-nya, membuat tidak hanya serangan Xian dihentikan olehnya, tapi juga masih memiliki kekuatan berlebih untuk melakukan serangan balik. Dorongan itu mungkin nampak lembut, tapi kekuatan di dalamnya cukup kuat. Xian yang terhempas di udara tentu sulit untuk menghindar. Pengalaman bertempur Moya tampaknya sangat kaya. Ia sepertinya menutup jalan mundur Xian ketika dia menyerang, membuat Xian tidak punya cara untuk melarikan diri. Xiaoyan tiba-tiba muncul dengan cara yang tidak biasa ketika tangan mendorong dari Moya akan digunakan. Xiaoyan memegang tubuh Xian dan menariknya kembali sementara tinjunya yang membawa angin panas meluncur dengan keras dan menghantam tangan pendorong Moya yang mengandung kekuatan tersembunyi. Suara teredam dan angin menyebar membuat kedua belah pihak mundur selangkah saat kedua kekuatan beradu. Xiaoyan menurunkan Xian dan perlahan mengangkat kepalanya. "Apa kau tidak terlalu berlebihan untuk melakukan serangan seberat itu pada seorang gadis kecil?" kata Xiaoyan dengan matanya menatap dingin pada Moya. Sosok Moya yang berpakaian putih itu sangat tampan, namun sedikit feminim. Bibirnya yang agak tipis menampilkan senyuman yang tipis. Meskipun senyuman itu memberi seseorang perasaan yang ramah, namun sikap feminim itu menyebabkan Xiaoyan menjadi agak tidak senang. Kemunculan sosok Moya dengan cepat menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Beberapa suara percakapan muncul saat kejutan melintas di mata semua orang setelah melihat penampilan Moya. Bukankah itu adalah pemimpin sekte junior dari sekte Kaisar Hitam Moya? Tak diduga dia telah diganggu oleh masalah ini. Aku dengar kalau Moya ini belum berusia 30 tahun tapi dia sudah mencapai bintang 6 dohwang. Beberapa tetua dalam sekte bahkan mengalami kesulitan untuk bersaing dengannya. Betapa bakat pelatihan yang menakutkan, sepertinya Moya ini memiliki peluang yang sangat bagus untuk mencapai kelas dojong. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan ketika percakapan terdengar di sekitarnya. Dia menyipitkan matanya saat menyapukan pandangannya pada Moya. Hatinya sedikit terkejut, Moya saat ini adalah dohwang termuda yang pernah dia lihat. Di sisi lain, gelombang yang cukup besar naik di hati Moya. Setelah pertukaran singkat, dia bisa mengatakan bahwa Xiaoyan yang tampak jauh lebih muda darinya juga adalah seorang dohwang. Hal itu menyebabkan hatinya merasa tidak nyaman. Mencapai kelas dohwang sebelum dia berusia 30 tahun adalah kebanggaannya. Mengingat para tetua sekte yang setidaknya berusia hingga 50 tahun sebelum mereka mencapai kelas dohwang, potensi mereka untuk terus berkembang jauh di bawahnya. Namun kebanggaan di hatinya telah mengalami pukulan untuk pertama kalinya hari ini ketika melihat Xiaoyan di depannya jelas jauh lebih muda darinya. Selain itu, kekuatan Xiaoyan juga tidak kalah dengannya. Perbandingan semacam itu menyebabkan dia mengalami sedikit kemunduran. Kata-kata teman ini terlalu kasar. Gadis kecil itu bukanlah orang biasa. Jika saya tidak menggunakan sedikit kekuatan, kemungkinan saya juga menderita kerugian seperti orang ini, kata Moya berbicara sambil tersenyum saat dia dengan lembut melambaikan tangannya dan menangkupkan tangannya pada Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah ketika melihat Moya yang tersenyum lembut. Dia menarik kembali Xian yang marah, yang hampir mempermalukan dirinya sendiri karena didorong oleh Moya. "Kalau begitu, apa maksudmu ikut campur? Apakah kamu temannya?" kata Xiaoyan. "Teman, kamu salah paham. Aku Moya dari sekte Kaisar Hitam. Aku adalah orang yang bertanggung jawab atas pavilion Kaisar Hitam ini. Awalnya saya seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini. Tetapi tempat ini adalah tempat di mana sekte Kaisar Hitam menerima tamu istimewa. Memang tidak akan terlalu bagus jika tempat ini akan melihat darah. Karena itu saya campur tangan," kata Moya tersenyum. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut campur ketika dia datang untuk menemukan masalah denganku sebelumnya?" kata Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya dengan ejekan saat dia bertanya. Mata Moya menjadi sedikit dingin saat melihat Xiaoyan mendesak jawaban. Namun senyuman di wajahnya masih nampak lembut saat berkata, "Teman, hal ini terlalu umum untuk beberapa konflik kecil yang terjadi di wilayah sudut hitam. Tolong biarkan masalah ini menjadi tanggung jawab saya. Apa yang kamu katakan?" Mata Xiaoyan samar-samar menyapu tubuh Kuisa yang perlahan berdiri dengan susah payah. Matanya dengan kejam menatap Xiaoyan. Namun niat membunuh di hati Xiaoyan tidak sedikit pun berkurang. Meskipun Kuisa tidak terlalu kuat, dia adalah karakter yang berbahaya. Membiarkan dia pergi mungkin berakhir dengan penderitaan di masa depan. Namun jika Xiaoyan ingin membunuhnya, kemungkinan Moya akan ikut campur.
Moya mungkin tidak menyebabkan Xiaoyan menjadi takut, namun dia tahu bahwa ada cukup banyak ahli dari Sekte Kaisar Hitam yang mengamati dari sisi pavilion ini. Jika dia benar-benar bertarung, kemungkinan mereka tidak akan diam saja. Angin harum perlahan bertiup dari belakang tepat saat pikiran itu melintas di benaknya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka hanya untuk melihat dokter peri kecil berpakaian putih berjalan perlahan. Moya melihat sosok anggun dari dokter peri kecil. Aura halus darinya menyebabkan dia sedikit terkejut. Warna yang tidak biasa muncul di matanya. Wanita seperti itu bisa dianggap sangat indah. Hal itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan mereka yang memiliki kosmetik. Lupakan, tempat ini tidak cocok untuk konflik, kata Xiaoyi berjalan menuju ke depan Xiaoyan dengan cara lembut berbicara padanya. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar itu, mengingat karakter Xiaoyi bagaimana mungkin dia mengatakan hal seperti itu. Mata Xiaoyan membawa beberapa ketidakpastian saat dia menoleh dan menatap Xiaoyi. Anggap dirimu beruntung kali ini, kata Xiaoyan yang melihat Kuisa tersenyum dingin. Terima kasih Nona karena telah menyelesaikan masalah ini, kata Moya sedikit tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyi. Xiaoyi hanya meliriknya dengan acuh tak acuh di hadapan sikap sopannya yang kemudian menarik pandangannya. Moya sedikit terkejut setelah diabaikan Xiaoyi dan merasa sedikit malu. Ini adalah pertama kalinya dia menerima perlakuan seperti itu dari seorang wanita, menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Ia tidak cemas meskipun Xiaoyi tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk mendekat. Dia tersenyum sedikit saat menoleh ke Xiaoyan dan dengan sopan berbicara. Boleh saya tahu nama teman ini? Kamu bisa datang dan mencari saya jika ada masalah di masa depan. Saya memiliki posisi dalam Sekte Kaisar Hitam ini. Aku Yan Xiao, pemimpin Sekte Junior. Karena masalah ini sudah selesai, aku ada masalah lain untuk ditangani dan akan pergi, kata Xiaoyan seraya menangkupkan tangannya ke arah Moya. Xiaoyan tidak menunggu Moya menanggapi setelah berbicara dan segera meninggalkan tempat itu. Moya dengan lembut menghirup sisa aroma saat dia mempelajari sosok anggun yang berjalan di dekatnya. Senyumnya terangkat menjadi lengkungan yang tidak biasa. Hanya wanita seperti itu yang bisa menandingi dirinya yang luar biasa, pikir Moya. Tuan Muda Mo, apa Anda akan melepaskan mereka begitu saja? Kata Kuisa dengan marah seraya mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Gadis kecil itu dan Yan Xiao sama-sama ahli dari kelas Do Huang. Bahkan Sekte Kaisar Hitam tidak bisa begitu saja menyinggung mereka sesuka kita. Saya hanya memintamu untuk menyelidiki mereka. Siapa yang mengira kamu begitu bodoh dan menyerangnya? Kata Moya dengan senyum di wajahnya perlahan ditarik saat dia berbicara dengan suara dingin. Apa yang Tuan Muda mau rencanakan? Bocah itu pergi begitu saja sesuka hatinya. Dia jelas-jelas tidak memperlakukanmu dengan penting, kata Kuisa tumpul sesaat sebelum dia berbicara dengan suara gelap. Selidiki mereka dulu, semuanya akan di bawah kendaliku selama mereka masih di kota Kaisar Hitam ini, kata Moya tersenyum tipis. Tangannya dengan lembut meraih udara dan segera mengendus saat hatinya bergumam. Aku tidak bisa dengan mudah menyerah pada kecantikan seperti itu. Langkah kaki Xiaoyan akhirnya melambat setelah mereka bertiga keluar dari ruang besar yang bising. Dia menoleh ke arah Zian yang tertekan dan hanya bisa menggelengkan kepalanya saat berkata sambil tersenyum. Apa kamu merasa sangat tidak senang? Kenapa kamu tidak menyerang dan menghabisi orang berwajah murahan itu? Jika itu Kak Cailin, dia akan membunuh orang itu, kata Zian menoleh dan melihat Xiaoyi dengan marah. Xiaoyi perlahan berhenti setelah mendengar itu. Dia melihat ekspresi tak berdaya dari Xiaoyan sebelum berbicara dengan lembut. Tenang, orang itu tidak akan bisa hidup lebih dari 3 hari. Kematiannya akan lebih menyedihkan daripada dibunuh. Kamu telah meracuninya? Kata Xiaoyan bertanya dengan terkejut. Senyum tipis muncul di sudut mulut Xiaoyi saat dia mengangguk sedikit dan tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiaoyan terkejut. Aku memang lebih rendah darimu dalam hal memurnikan pil obat. Namun dalam hal racun, kamu jauh di bawahku. Xiaoyan mengangkat bahunya, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang hal itu. Moya tampaknya menyukaimu, kamu harus hati-hati. Jangan jatuh cinta pada penampilannya yang tampan, kata Xiaoyan tanpa sadar tertawa. Xiaoyi melirik Xiaoyan. Dia melangkah dengan lambat ke depan dan suaranya yang tenang terdengar. Jika dia berani memiliki pemikiran seperti itu, aku hanya akan mengubahnya menjadi orang cacat. Di pavilion Kaisar Hitam, nampak Xiaoyan dan lainnya sedang mengikuti rute yang dijelaskan oleh pelayan wanita sebelumnya. Mereka berjalan melalui pavilion Kaisar Hitam yang sangat besar untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya menemukan area peristirahatan yang menempati ruang yang luas. Area istirahat yang tenang dengan banyak pohon hijau yang subur di sekitar halaman membuat kelompok Xiaoyan merasakan sangat puas. Setelah mengambil beberapa belokan di dalam area tempat tinggal yang sangat besar, mereka akhirnya menemukan kamar mereka. Kamar itu tidak hanya memiliki ruang tamu, tetapi juga berisi beberapa kamar di samping, bahkan ada ruangan yang khusus untuk digunakan untuk pelatihan.
Tatapan Xiaoyi menyapu ke semua tempat. Setelah itu dia berjalan ke tengah ruang tamu di depan tatapan bingung Xiaoyan dan Xian. Dia mengambil bunga biru tua dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam vas bunga. Setelah melakukan itu semua, dia mengeluarkan 2 pil dan menyerahkannya pada Xiaoyan dan Xian. Itu adalah bunga menelan jiwa. Aroma yang dipancarkannya menyebabkan seseorang pingsan. Kamu tidak akan terpengaruh olehnya jika kamu memakannya. Xiaoyan mengamati bunga biru yang sangat indah itu dengan penuh minat setelah mendengar itu. Sepertinya kedalaman seorang ahli racun tidak kurang dari seorang alkemis. Siapa yang akan tahu bunga itu akan memiliki efek seperti itu? Kalau bukan seorang ahli racun, kata Xiaoyan seraya menghela napas. Xiaoyan baru saja menelan pil ketika menoleh untuk melihat Xian yang tidak terlalu bersemangat. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat berbicara. Apa kamu masih teringat masalah itu? Kekuatan Moya itu paling banyak sekitar bintang 6 atau 7 doang. Metode Qi yang dia gunakan dapat meredam kekuatan kasar sekaligus menyerang balik. Wajar jika kamu menderita kerugian karena tidak tahu. Jika kamu menggunakan serangan penuh pada saat kamu bertemu dia lagi, aku percaya orang itu tidak akan dapat sepenuhnya menghapus semua kekuatanmu itu. Wajah Jian mulai terlihat sedikit lebih baik setelah Xiaoyan menghiburnya. Dia dengan lembut mendengus. Biarkan aku yang mulai dulu saat kita bertemu dengannya lagi. Siapapun yang berani bikin aku malu, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Aku pikir kamu pasti akan memiliki kesempatan itu, kata Xiaoyan tersenyum penuh makna. Dia memiliki pikiran bahwa si Moya itu tidak akan muncul di depan mereka hanya sekali. Mungkin ada cukup banyak interaksi dengannya di masa depan. Mungkin orang itulah yang menyuruh Kuisa datang dan mencari masalah dengan kita, kata Xiaoyi menebak. Apa itu semua gara-gara Kisan? Kata Xiaoyan. Aku tidak yakin. Namun kita harus lebih berhati-hati apapun alasannya. Bagaimanapun ini masih wilayah Sekte Kaisar Hitam. Selain itu aku bisa merasakan aura seorang dojong di dalam paviliun Kaisar Hitam, kata Xiaoyi. Sepertinya mereka semua datang karena air liur transformasi tubuh bodhisatwa itu. Kita harus lebih berhati-hati, kata Xiaoyan. Di dalam satu ruangan paviliun Kaisar Hitam nampak beberapa sosok sedang berdiskusi. Tuan, setauku kota Kaisar Hitam telah menarik cukup banyak faksi lama yang kuat dan terkenal dalam wilayah sudut hitam. Tampaknya mereka juga tertarik untuk memiliki harta itu dengan cara apapun, kata panatua pertama Fang Yan mengerutkan keningnya dan berbicara dengan suara yang agak hormat pada sosok berjubah abu di depannya. Ketua kami telah berkata bahwa kami harus memperoleh harta itu dengan cara apapun. Karena itu kami akan membunuh siapa saja yang berani menghalangi kami, kata sosok berjubah abu dengan dingin. Tuan, kamu dapat yakin kalau lembah api iblis kami telah mengirimkan hampir semua ahli kami untuk harta itu. Selain kelompok Shichen yang masih belum tiba, sisanya sudah diatur dengan tepat, kata Fang Yan berbicara dengan suara yang dalam. Namun Tuan, aku telah mendengar bahwa Gerbang Xiao dan Akademi Jianan telah mengirimkan para ahli mereka selama ini. Kedua faksi itu adalah musuh lembah api iblis kami. Kami mungkin perlu meminta Tuan untuk bertindak dan menangkap semuanya. Gerbang Xiao dan Akademi Jianan, tenang, tidak ada dari mereka yang akan lolos, kata sosok berjubah abu dengan tawa serak yang buas. Fang Yan tersenyum saat mendengar itu. Dia langsung mengerutkan keningnya saat berkata, sepertinya daya tarik harta itu memang sangat besar. Namun aku tidak mengerti mengapa Sekte Kaisar Hitam akan melelangnya. Jika hal ini berkaitan dengan hati bodhisatwa, mengapa mereka tidak menyimpannya sendiri? Mereka bukannya tidak berpikir untuk menyimpannya sendiri, hanya saja mereka tidak memiliki kemampuan itu. Meskipun air liur transformasi tubuh bodhisatwa dan hati bodhisatwa memiliki hubungan, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menemukan hubungan itu. Pada saat itu mereka mungkin dapat menukar sesuatu yang berguna jika mereka membawanya ke pelelangan. Selain itu, siapa yang tahu jika orang-orang itu punya rencana lain? Kata sosok berjubah abu dengan tertawa dingin. Tuan benar-benar berpengalaman. Aku ingin tahu apa hati bodhisatwa itu benar-benar terkait dengan seorang doseng. Ada beberapa hal yang sebaiknya tetap diabaikan. Mengetahui lebih banyak mungkin lebih berbahaya, kata sosok berjubah abu saat douci ilusinya sedikit bergerak disertai dengan suara yang dingin. Keringat dingin mulai merembes keluar dari dahi Fang Yan saat mendengar itu. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya karena merasa agak takut pada sosok temperamental ini di dalam hatinya. Kalau seperti itu, saya tidak akan mengatakannya lagi. Saya akan lebih memperhatikan setiap berita tentang harta itu dan akan memberitahu Tuan jika saya mengetahuinya, kata Fang Yan berdiri dan berbicara dengan hormat kepada sosok berjubah abu itu. Baiklah, kamu juga harus pergi dan menyelidiki ahli mana yang datang. Tidak perlu memperhatikan Do Huang.
Setan tua Dojong itu adalah yang paling merepotkan. Saya pikir mereka semua tidak yakin tentang harta itu, tapi kata-kata Doseng itu saja sudah cukup untuk membuat mereka keluar. Benar Tuan, kata Fang Yan dengan hormat menjawab. Dia kemudian melambaikan tangannya dan memimpin tetua lainnya pergi meninggalkan tempat itu. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi setelah beberapa orang pergi. Sosok berjubah abu dengan tenang duduk di kursinya sebelum bergumam sesuatu. Sepertinya hari ini aku melihat sosok yang agak familiar. Apa aku bertemu dengannya sebelumnya? Keesokan paginya nampak senyuman melonjak di wajah Moya saat dia melihat Xiaoyan membuka pintu. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Saudara Yan Xiao, saya benar-benar minta maaf karena telah campur tangan kemarin. Sebagai rasa penyesalan, saya berencana untuk memimpin Anda bertiga untuk berjalan-jalan keliling kota. Anda bisa memberitahu saya jika ada tempat yang ingin Anda tuju. Ekspresi aneh segera muncul di wajah Xiaoyan saat mendengar itu. Orang ini memang menyukai Xiaoyi. Maaf, hari ini, kata Xiaoyan. Dia baru saja akan menolak ketika Zian tiba-tiba bergegas keluar dari belakangnya dan melayangkan tinjunya ke arah dada Moya. Xiaoyan tidak menghentikannya saat melihat itu. Dia sedikit khawatir tentang Moya. Orang ini mampu mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Sepertinya keahliannya tidak lemah dan itu bagus untuk Zian mengujinya. Ekspresi Moya berubah sedikit dalam menghadapi serangan dadakan Zian. Dia tidak berani meremehkan kekuatan Zian dan segera mengambil satu langkah mundur dan menekuk lengannya sekali lagi menampilkan kemampuannya saat itu. Kedua tangannya dengan lembut menangkap tangan Zian dan diputar dengan cara yang aneh membuat kekuatan tinju Zian dengan cepat berkurang. Zian yang sudah bersiap langsung mendengus dingin saat merasakan perasaan yang aneh itu lagi. Dia dengan cepat mengencangkan tinjunya, segera cahaya ungu melonjak pada tinjunya dan akhirnya menghantam cincin aneh yang dibentuk Moya. Moya sangat terkejut saat tinju Zian lolos dari kendalinya. Jarinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok ilusi yang dengan cepat mundur kembali. Tinju terkepal Zian yang tertahan tiba-tiba terbuka sementara sosok Moya dengan cepat mundur. Kekuatan menakutkan yang tersisa di tinjunya segera lepas dari tangannya dengan cara yang aneh. Akhirnya dengan keras menghantam tubuh Moya. Ledakan teredam dan suara tajam terdengar. Kaki Moya terseret di tanah saat dia dengan cepat mundur lebih dari 10 langkah. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia jelas melihat lapisan riak energi kecil yang secara aneh muncul di kulitnya. Tepat saat tinju Zian menghantam Moya. Lapisan riak energi itulah yang menelan sebagian besar kekuatan gelembung udara dari tinju Zian. Jika tidak, kemungkinan besar ia akan terluka. Zian, kembali, kata Xiaoyan dengan lembut berteriak. Zian dengan dingin memelototi Moya yang ekspresinya berubah kusam sebelum pergi masuk ke ruang dalam. Pemimpin sekte junior, anak itu memang nakal, maaf telah menyinggung perasaanmu. Saya masih ada urusan lain dan tidak bisa keluar. Kami akan meminta pemimpin sekte junior untuk membawa kami berkeliling jika ada kesempatan di masa depan. Kata Xiaoyan tersenyum dan melirik Moya. Dia segera meninggalkannya tanpa menunggu jawaban darinya. Dia tidak menyangka akan dipukuli dengan buruk hari ini oleh gadis kecil. Selain itu, dia juga tidak bertemu dengan Xiaoyi. Yan Xiao, baiklah, tuan muda ini akan mengingatnya. Kata Moya mengumpat di dalam hatinya. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya, membalikan tubuhnya dan pergi dengan ekspresi gelap dan serius. Di dalam ruangan nampak Xiaoyi menoleh ke Zian setelah melihat Xiaoyan memasuki ruang rahasia untuk memperbaiki pil dojong. Dia memandang Zian yang diam-diam tertawa dengan tangan menutupi mulut kecilnya saat dia sedikit tersenyum. Sudahkah kamu menggunakan barang yang kuberikan padamu? Kata Xiaoyi dengan lembut. Sudah, aku menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mengirimkan benda itu ke tubuhnya saat kami bertukar pukulan sebelumnya. Kata Zian tertawa. Itu bagus, segalanya akan baik-baik saja jika orang itu bijaksana. Jika dia benar-benar menggunakan beberapa taktik, aku akan membiarkan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, kata Xiaoyi dengan dingin. Aroma pil obat seperti bunga menyebar ke ruangan di mana Xiaoyi dan Zian sedang bersantai. Sudah 2 hari, mengapa dia masih juga belum selesai? Kata Zian dengan tidak sabar dan tiba-tiba berdiri. Mari kita tunggu, mungkin sebentar lagi selesai, kata Xiaoyi. Kamu sudah mengatakan itu hampir 10 kali? Kata Zian mencibirkan bibirnya. Namun seluruh ruangan tiba-tiba nampak terguncang saat riak energi yang sangat padat dengan cepat menyebar ke ruangan itu. Sepertinya penyempurnaan pil akan segera selesai. Kita harus lebih memperhatikan, jangan izinkan siapapun datang ke sini untuk mengganggunya. Pavilion Kaisar Hitam ini sangat ramai dengan banyak ahli. Aktivitas di sini tidak akan tersembunyi dari semua orang, kata Xiaoyi dengan suara yang dalam.
Namun suaranya baru saja terdengar ketika riak energi dari ruangan Xiaoyan tiba-tiba melonjak ke tingkat yang menakutkan. Segera pilar cahaya energi yang lebar ditembakkan dari ruang rahasia akhirnya menembus ke langit. Ekspresi Xiaoyi mendadak berubah ketika dia melihat pilar cahaya yang menembak ke langit. Dia mengerutkan keningnya saat dengan lembut bertanya-tanya, pil obat apa yang sedang diperbaikinya? Aktivitasnya sangat besar. Sepertinya seluruh orang di pavilion Kaisar Hitam telah mengetahuinya. Jian, kamu harus menjaga tempat ini. Bunuh siapa saja yang memasuki ruangan ini, kata Xiaoyi dengan dingin. Bagaimana denganmu? Kata Zian mengangguk sebelum dia segera berbicara dengan tergesa-gesa. Aku harus mencegah para setan tua yang memiliki niat buruk, kata Xiaoyi yang tiba-tiba menghilang dan muncul di atap bangunan. Matanya dengan dingin menyapu ke sekelilingnya. Sejumlah orang terkejut saat mereka merasakan energi murni yang terkandung dalam pilar cahaya yang ada di langit. Gelombang suara angin yang deras tiba-tiba muncul ketika beberapa sosok manusia melintas sebelum melayang di langit. Tidak disangka ada Grandmaster Alchemist seperti itu di dalam kota Kaisar Hitam. Aku ingin tahu orang hebat seperti apa dia, kata tetua Sukian yang menggunakan dopeng dan muncul bersama 10 sosok lainnya. Benar, sepertinya pil obat hampir berada di tingkat ke-7, bahkan Kisan tidak dapat menyempurnakannya, kata Xiaoli. Tetua Sukian sedikit mengangguk, matanya melihat ke sekelilingnya dan mengeras sebelum berbicara dengan samar. Tidak terduga bahwa orang-orang dari lembah api iblis juga datang. Xiaoli terkejut, tatapannya segera mengikuti mata Sukian saat dia melihat ke atas dan melihat sekelompok sosok manusia tergantung di langit. Pemimpinnya adalah tetua pertama dari lembah api iblis, Fang Yan. Kita akhirnya bertemu dengan kelompok bajingan ini di sini. Sepertinya kita tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan lancar setelah masalah ini selesai, kata Xiaoli dengan dingin. Sukian baru saja mengangguk ketika tatapannya nampak tertegun saat matanya menyapu sosok berjubah abu. Ada perasaan bahaya yang samar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.